Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama dengan Ustazah Amel. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Amin. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya, Ustazah Amel akan menginformasikan terkait aturan pembelajaran di PPKN. Pertama, aturannya yaitu pastikan teman-teman duduk tegap. Yang kedua, pastikan mendengarkan informasi dengan baik. Yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan teman-teman bekerja tuntas. Selanjutnya, Ustazah Amel akan langsung saja membahas terkait tema kita di pekan ini. Nah, tema kita masih terkait makanan sehat, namun subtema kita sudah berganti di pekan ini, yaitu adalah pentingnya menjaga asupan makanan siswa. Nah, seberapa penting sih kita menjaga asupan makanan siswa? Nah, ternyata tubuh manusia bekerja dengan baik dan memiliki metabolisme yang lancar ketika secara rutin diberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Berarti oleh karena itu asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah hal yang sangat penting sekali, karena itu akan berpengaruh kepada metabolisme tubuh kita dan juga cara kerja tubuh kita. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita dapat memilih makanan-makanan yang sehat dan bergizi, seperti yang sering diinformasikan oleh guru-guru kalian bahwa kalian pastikan makan makanan yang bergizi. Itu karena kita memang membutuhkan makanan yang bergizi untuk menjaga tubuh kita tetap dalam keadaan baik dan juga memiliki metabolisme yang lancar. Selanjutnya, agar kebutuhan nutrisi harian kita terpenuhi, kita harus mengetahui juga jumlah kalori yang kita butuhkan setiap harinya. Nah, apa sih kalori? Nah, kalori itu adalah merupakan energi yang diperoleh dari makanan. Jadi, setiap makanan yang kita makan, apalagi makan makanan yang bergizi, itu pasti akan mengandung kalori. Nah, kalori tersebut itu adalah energi yang akan nantinya diserap oleh tubuh kita menjadi energi yang bisa digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, zat gizi dalam makanan yang memberikan energi, apa saja sih yang bisa memberikan energi? Yaitu ada karbohidrat. Nah, di dalam karbohidrat ini terdapat 4 kalori per gramnya. 4 kalori yang baik untuk tubuh kita di dalam karbohidrat. Kemudian ada juga protein, yaitu dibutuhkan 4 kalori per gram, dan lemak yaitu 9 kalori per gram. Itu adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori setiap orang, seperti jenis kelamin, usia, dan juga aktivitas fisik. Jadi ternyata ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi kalori yang dibutuhkan setiap orang. Jadi setiap orang yang faktornya itu yaitu adalah jenis kelamin, usia, dan aktivitas fisik. Jika memiliki jenis kelamin yang berbeda, berarti laki-laki dan perempuan ternyata memiliki asupan kalori atau kebutuhan kalori yang berbeda setiap perempuan dan laki-laki. Kemudian bisa juga dibedakan dari usianya dan juga dari aktivitas fisiknya. Biasanya kalau dibedakan dari aktivitas fisik itu bisa dilihat dari bagaimana kita keseharian kita. Jika kita banyak melakukan aktivitas, maka kita membutuhkan kalori lebih banyak. Jika kita tidak banyak melakukan aktivitas fisik, maka kita membutuhkan kalori yang secukupnya saja. Begitu.
kemudian Ustazah Amel akan menginformasikan terkait berapa saja sih kalori yang dibutuhkan untuk setiap orang yang berbeda jenis kelamin. Nah, untuk perempuan di usia 9 sampai 13 tahun dibutuhkan 1.600 sampai 2.200 kalori setiap harinya. Jadi, bagi teman-teman yang berjenis kelamin perempuan di usia 9 sampai 13 tahun itu membutuhkan 1.600 sampai dengan 2.200 kalori setiap harinya. Kemudian, untuk laki-laki dari usia 9 sampai 13 tahun dibutuhkan kalori lebih banyak ternyata dibandingkan dengan laki-laki dengan perempuan. Jadi laki-laki membutuhkan 1.800 sampai dengan 2.600 kalori setiap harinya. Tuh. Ternyata dari jenis kelamin itu bisa membedakan, seperti yang sudah diinformasikan di awal bahwa kebutuhan kalori bisa dibedakan dari beberapa faktor, salah satunya dari jenis kelamin, usia, dan juga kebutuhan aktivitas fisiknya. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa kalori di setiap makanannya, biasanya terdapat keterangan pada bungkus-bungkus makanan yang ditulis. Biasanya di bungkus makanan yang kalian beli itu di belakangnya ada tulisan KKAL atau kilokalori. Di situ teman-teman bisa cek ada berapa kalorinya, ada berapa gram atau ada berapa persen kalorinya. Teman-teman boleh cek di makanan yang kalian makan, di bungkus makanan itu biasanya ada. Apakah di situ kalorinya sudah bisa mencukupi kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita ataupun tidak, teman-teman bisa cek di belakang bungkus makanan. Nah, kemudian di sini juga ada informasi bahwa 1 kilokalori ini setara dengan 1.000 kalori. Jadi 1 KKL itu setara dengan 1.000 kalori. Nah, kalau tadi perempuan itu dibutuhkannya 1.200 sampai dengan 2.600, berarti jika dihitung dari kilokalorinya, kalau misalnya 1 kilokalori ke 1.000 kalori, berarti teman-teman boleh cek di belakang bungkus makanannya. Kalau ditulisnya sudah 1 KKL, berarti masih kurang 200 kalori lagi gitu. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri bagaimana cara menghitung kalorinya. 1 kilokalori sampai setara dengan 1.000 kalori. Nah, tadi itu sudah ada penjelasan terkait asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian Ustazah Amel akan menyanyikan lagu tema kita di pekan ini. Nah, lagu tema kita ini kan pentingnya menjaga asupan makanan siswa. Nadanya yaitu adalah Havana. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan nada dari lagu yang akan Ustazah Amel nyanyikan. Di sini Ustazah Amel izin untuk menyanyikan lagu tema ya. 1, 2, 3. Makanan bergizi harus semua kita konsumsi agar kebutuhan kita terpenuhi. Melakukan aktivitas hari-hari, asupan makanannya sehat dan badan jadi kuat, penyakit hilang. Nah, itu dia tadi lagu temanya. Teman-teman boleh nyanyikan di rumah masing-masing sesuai dengan nadanya yaitu Havana. Selanjutnya Ustazah Amel akan langsung lanjut saja ke materi inti kita, yaitu adalah PPKN. Pekan ini Ustazah Amel akan menjelaskan kelanjutan materi dari pekan kemarin, masih tentang keragaman, namun sekarang yaitu temanya adalah cara menjalin keragaman Indonesia antar masyarakat. Jadi bagaimana sih cara kita untuk menjalin keberagaman tersebut di antara masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya sekali akan kebudayaannya dan juga keragamannya, kaya akan keragaman budayanya. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana sih cara menjalin keragaman tersebut di antara masyarakat. Jangan sampai di antara masyarakat itu karena memiliki keragaman
yang berbeda, memiliki kebudayaan yang berbeda, maka terjadi perpecahan. Oleh karena itu kita akan belajar bagaimana sih cara menjalin keragaman tersebut agar negara Indonesia ini seperti semboyannya, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Ustazah Amelia izin langsung mulai. Caranya yakni adalah yang pertama, saling menghargai. Nah, di sini sudah dijelaskan di situ di slide-nya, yaitu dengan saling menghargai maka akan memberikan manfaat yang baik serta tidak akan terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Ketika kita bertemu dengan orang yang keragamannya berbeda, kita bertemu dengan orang yang memang sama sekali jauh berbeda keragamannya dengan kita bisa menunjukkan sikap saling menghargai. Dengan saling menghargai dan tidak membeda-bedakan keragaman yang satu dengan keragaman yang lainnya, maka itu bisa menjadi sebuah persatuan di antara masyarakat yang mempunyai keragaman yang berbeda. Kalau saja kita tidak menghargai keragaman budaya tersebut, apa yang akan terjadi? Kalau kita tidak menghargai, otomatis keragaman budaya orang tersebut yang tidak kita hargai akan merasa sakit hati dan juga tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, mungkin bisa jadi terjadi sebuah perpecahan sehingga Indonesia tidak utuh lagi. Bisa jadi lebih besar lagi masalahnya. Bisa jadi perpecahan di antara suku bangsa. Misalnya suku Jawa dengan suku Sunda. Kan itu bahaya juga, itu akan mempengaruhi lingkungan yang ada di tempat tinggal kita. Maka oleh karena itu kita harus saling menghargai satu sama lain. Itu adalah cara untuk menjalin keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, membantu satu sama lain. Ketika kita bertemu dengan orang yang keragamannya berbeda dengan kita harus bisa membantu satu sama lain walaupun dia tidak sama seperti kita. Aku orang Jawa, kemudian kamu orang Sunda, tapi aku tidak mau membantu kamu karena kamu orang Sunda. Kita tidak boleh seperti itu. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam hal menjalin keragaman di Indonesia. Nah, ketika kita menerapkan sikap membantu satu sama lain, maka orang lain pun tidak akan segan untuk membantu kita. Jadi ketika kita membantu orang lain, bukan karena hanya orang itu bukan melihat dia tuh berbeda dengan kita keragamannya. Justru ketika kita membantu satu sama lain itu bisa mempersatukan keragaman yang satu dengan keragaman yang lain, bisa memperatali silaturahmi di antara keragaman yang satu dengan keragaman yang lain gitu. Dan berefeknya juga sangat besar karena balik lagi ke semboyan negara kita, yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Ketika kita saling membantu, kita anggap bahwa walaupun mereka budayanya berbeda dengan kita, tapi kita tetap saudara. Jadi walaupun kamu berbeda, tapi kita tetap satu dan kita mempunyai kewajiban untuk membantu satu sama lain. Nah, itu tadi ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka kita tidak boleh untuk saling menjatuhkan. Nih, di dalam Indonesia ini, Indonesia yang besar ini memiliki banyak sekali keragaman budaya. Nah, ternyata seluruh keragaman budaya yang ada di Indonesia ini, seluruh orang yang ada di Indonesia ini adalah saudara kita. Maka kita tidak boleh saling menjatuhkan. Misalnya merasa keberagaman budaya kita tuh, budaya yang kita punya itu lebih bagus daripada budaya orang lain. Nah, kita tidak boleh seperti itu namanya saling menjatuhkan. Namun sebaliknya, kita tidak boleh saling menjatuhkan, kita harus saling membangun. Ketika budaya kita lebih bagus daripada budaya orang tersebut, misalnya kita merasa budaya kita lebih bagus daripada orang tersebut, kita bisa bantu untuk membangun budaya tersebut untuk sama-sama berdiri, untuk sama-sama menjadi kebudayaan yang bisa dikagumi, sehingga nanti ketika nanti budaya kita dan budaya teman kita itu dikenal oleh wisatawan, maka wisatawan akan bangga, oh iya, Indonesia itu memiliki keragaman budaya namun masyarakatnya semuanya saling menghargai, tidak saling menjatuhkan, saling bekerja sama dan saling membangun.
itu juga menjadi nilai plus untuk negara kita gitu. Kemudian di situ juga ada poinnya, yaitu kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keragaman ini agar tetap lestari. Ketika seperti yang tadi disampaikan, kalau misalnya kita saling menjatuhkan, maka bisa jadi salah satu keragaman budaya tersebut hilang atau punah. Namun jika kita saling membangun, maka keragaman budaya tersebut tidak akan hilang dan akan terus menjadi lebih baik. Keragaman kita lebih baik, keragaman orang lain pun ketika kita saling membangun, maka sama-sama akan menjadi lebih baik lagi, menjadi keragaman yang memang bisa dikenal dan bisa dimanfaatkan, juga dilestarikan sebagai ciri khas dari negara Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu poin yang keempat adalah saling menjalin kebersamaan. Baik dalam kondisi susah maupun senang, maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Jangan biarkan saudara yang di sana sedang susah maka tidak diberikan bantuan yang sesuai. Oh, di sini ternyata saling menjalin kebersamaan itu poinnya sama seperti membantu satu sama lain. Jadi ketika kita menjalin kebersamaan, kita tidak membeda-bedakan keragaman budaya yang satu dengan yang lain, itu juga bisa menjadi salah satu sarana kita untuk menjalin keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan kebersamaan. Karena kalau tidak dengan kebersamaan, bagaimana kebudayaan yang ada di Indonesia bisa bersatu? Maka kita yang paling pertama poinnya adalah kita harus satukan dulu, harus ada kebersamaan. Kita harus menjalin kebersamaan di antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, maka kita bisa bekerja sama, saling membangun. Kemudian kita bisa menjadi negara Indonesia yang seutuhnya, yang memang bisa berpegang teguh pada semboyan berbeda-beda namun tetap satu jua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin itu tadi penjelasan Ustazah Amel terkait 4 poin cara menjalin keragaman budaya yang ada di Indonesia atau di masyarakat Indonesia. Nah, kemudian Ustazah Amel langsung izin saja menyampaikan terkait proyek pembelajaran di pekan ini. Di situ ada gambar, gambarnya adalah seperti ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar. Di situ ada transaksi jual beli di antara si penjual dan pembeli. Itu berarti disebut dengan interaksi ya, disebut dengan interaksi yang biasanya mungkin teman-teman juga sering melihat ketika teman-teman menemani bunda ke pasar. Mereka itu saling bekerja sama. Ketika di pasar itu mereka saling bekerja sama. Penjual memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pembeli, maka pembeli membayar barang yang tadi dibutuhkan oleh ia kepada penjual tersebut. Nah, di situ ada proyeknya, yaitu tuliskan alasan-alasan mengapa orang-orang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Nah, ini ada kaitannya dengan poin-poin tadi kita, cara menjalin keragaman sosial budaya, keragaman budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu di situ, kalau misalnya di pasar itu kan semua orang muncul. Ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Jawa. Di situ semuanya berkumpul di pasar. Namun dia tidak membeda-bedakan ketika mau menjual barang, tidak harus ke orang Batak yang menjual, tidak harus menjual ke orang Batak juga, tapi dia menjual kepada orang Jawa, kepada orang Sunda, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keragaman, tapi mereka saling bekerja sama. Mereka itu saling membantu. Nah, tuliskan alasan kamu, alasan ayahmu, alasan bunda dan kakakmu, kenapa sih Indonesia itu memiliki perbedaan namun tetap dapat saling membantu. Alasannya tuh kenapa di dalam perbedaan yang ada di Indonesia itu namun mereka tetap dapat bekerja sama. Silakan tulis alasannya kenapa. Tanyakan alasan bunda, alasan ayah, alasan kakak maupun adik atau keluarga yang lain yang ada di rumahmu.
Baik, itu saja proyek pembelajaran kita di pekan ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat mengerjakannya tepat waktu. Nah, jadi Ustazah Amel izin menyampaikan terkait kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Nah, masyarakat Indonesia sejatinya berkesinambungan satu sama lain. Dengan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu penyebab terpecah belahnya rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus mencari cara bagaimana sih caranya agar keragaman yang satu dengan yang lain tetap hidup berdampingan dan terjalin kebersamaan antar satu keragaman dengan keragaman yang lain. Nah, caranya yaitu adalah dengan cara menjalin keragaman yang ada di Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Amel. Poin-poinnya ada 4, yaitu saling menghargai, saling membantu, tidak menjatuhkan satu sama lain, dan menjalin kebersamaan. Selanjutnya, nah tadi sudah dijelaskan juga bagaimana sih cara agar menjaga kebersamaan tersebut, ialah dengan saling menghargai, membantu sama lain, dan tidak menjatuhkan orang lain, serta saling menjaga kebersamaan seperti yang terkandung dalam surat di bawah ini. Di dalam Quran surat yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu adalah Quran surat yang berkaitan dengan materi kita, yaitu menjalin kebersamaan dan juga tolong menolong atau saling membantu satu sama lain. Apa sih tujuan kita mempelajari cara menjalin keragaman budaya yang ada di Indonesia? Yaitu untuk memberikan pemahaman agar kita semua tahu bahwa bagaimana sih sikap yang seharusnya kita lakukan untuk menjaga kebersamaan di antara keragaman. Kemudian manfaat yang kita dapat yaitu adalah untuk mengetahui sikap yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat serta menambah pengetahuan dalam keragaman sosial budaya atau bagaimana sikap kita menghadapi keragaman yang ada di Indonesia. Tuh. Nah, mungkin cukup sekian saja informasi dari Ustazah Amel terkait materi kita di pekan ini. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak informasinya dengan baik. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam memahami materinya. Tetap semangat mengerjakan proyeknya. Pastikan tetap makan makanan yang bergizi agar teman-teman kebutuhan kalorinya terpenuhi. Ustazah Amel izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.